Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda dalam channel saya. Saya bersyukur atas dukungan saudara yang terus mengikuti firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya saudara orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara diberkati untuk firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti atau menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, silakan saudara subscribe. Ya saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa like atau komen dan bagikan kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, baik pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul terkenal sebagai orang yang berkenan. Saudara mungkin bertanya, siapa yang terkenal sebagai orang yang berkenan? Tentunya Yesus. Yesus adalah prototipe atau model orang yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, itu dinyatakan di Alkitab. Ketika dia dibaptis, di Matius 3 ayat 17, ada suara Bapa di surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian ketika dia dimuliakan di atas gunung, ya bersama dengan Musa dan Elia, Alkitab mencatat ada suara ya dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dilanjutkan, dengarkanlah dia. Nah, ternyata saudara sekalian, di perjanjian lama, ya ada juga orang yang ya Allah berkenan kepadanya. Itu dicatat secara spesifik dan juga saudara, diberikan komentar di dalam perjanjian baru ya. Nanti saudara bisa baca di Kejadian pasal 5 ayat 24 siapakah orang itu ya. Nah, saya akan baca di perjanjian baru ya, Ibrani 11 ayat 5. Dikatakan begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, perhatikan, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, kalau saudara baca di situ, ya, Henokh ternyata, ya, Alkitab mengatakan sebelum ia terangkat, sebelum ia diangkat oleh Allah, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henokh ternyata, saudara sekalian, orang yang didapati berkenan kepada Allah. Ya, berapa hari yang lalu, hari Kamis lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ternyata di perjanjian lama, Henokh, ya, orang yang pertama kali secara hidup terangkat ke surga. Memang selain Henokh juga ada Elia. Ya, Elia terangkat ke surga, itu dijemput dengan kereta berapi, dengan kuda berapi. Ya. Kalau di sini kita nggak tahu bagaimana Henokh terangkat ke surga. Kalau Yesus, Alkitab menjelaskan, ya, secara fisik pelan-pelan dia naik ke atas, disaksikan oleh begitu banyak orang. Ya, menurut catatan Alkitab ada 500 orang lebih yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Secara kasat mata, sampai orang-orang Galilea yang menyaksikannya itu tidak lagi bisa melihat Yesus. Nah, Henokh, saudara sekalian, dengan jelas Alkitab mengatakan karena iman, Henokh terangkat. Jadi imannya yang menyebabkan dia terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi Henokh tidak mengalami kematian secara fisik. Ya, dia terangkat. Dan Alkitab mengatakan ia tidak ditemukan. Karena memang secara fisik dia diangkat. Berarti dia tidak ditemukan tubuhnya. Karena Allah telah mengangkatnya. Nah, ini jelas Alkitab mengatakan, ya, Ibrani 11 ayat 5 ini merupakan catatan komentar dari Kejadian pasal 5 ayat 24. Jadi saudara sekalian, Allah yang mengangkat Henokh, ya, dia tidak mengalami kematian. Nah, yang menarik saudara sekalian, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini jelas, ya, kalau kita mau diangkat oleh Allah, ya, kita harus hidup berkenan kepadanya. Kita mungkin tidak seperti Henokh, ya, tidak mengalami kematian, ya, hidup-hidup dia diangkat. Kita mungkin mengalami kematian secara fisik, karena memang manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Tetapi saudara, kita tidak mengalami kematian kedua, atau kematian kekal. Ya, kematian kekal atau kematian kedua itu dicatat di kitab Wahyu pasal 20. Itu adalah, ya, saudara nanti bisa baca ayat ke-14-15, itu adalah kematian kekal, masuk neraka. Kita akan diangkat, dipindahkan, ya, di surga, di rumah Bapa di surga. Ya. Di terjemahan Alkitab yang terbuka itu mengatakan begini, oleh iman Henokh diangkat supaya ia tidak harus mengalami atau perlu melihat kematian. Ya. Di sini tentunya yang dimaksud kematian secara fisik. Jadi tidak harus mengalami kematian fisik. Kemudian dalam kurung dijelaskan, itu Alkitab yang terbuka, perlu melihat kematian. Jadi tidak harus atau tidak perlu melihat kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebelum diangkat, ia mendapat kesaksian, dalam kurung dipuji, sebagai orang yang menyenangkan Allah.
Jadi saudara sekalian, terjemahan ini mengatakan Henokh tidak harus mengalami kematian, ya, atau tidak perlu melihat kematian. Jasadnya juga atau tubuhnya tidak ditemukan karena tidak mati, saudara sekalian. Tadi saya katakan kita, ya, termasuk orang Kristen, ya, yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, ya, kita akan menempati rumah Bapa di sorga. Itu jaminan. Yesus berkata di Yohanes pasal 11 ayat 25-26, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, lihat, walaupun sudah mati, dia akan hidup, hidup kekal maksudnya. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ini yang hidup ya, dan percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Tidak akan menghadapi atau tidak melihat atau tidak mengalami kematian itu selama-lamanya. Dia akan hidup selama-lamanya. Ya, itu jaminan bagi kita yang percaya Yesus. Ya, dan bukan hanya percaya, tetapi hidup menyenangkan Allah, hidup berkenan. Ya, ini penting saudara sekalian. Fenomena yang terjadi dengan Henokh dan juga kalau kita kaitkan dengan Yesus, Yesus hidupnya berkenan. Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 5 ayat 7, ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah bergumul. Ya, bergumul di mana? Di Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas Bapa. Ya. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan oleh karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Yesus dikatakan saleh. Ya, artinya hidupnya betul-betul menyenangkan hati Allah. Ini harus menjadi obsesi kita satu-satunya ketika kita hidup di bumi ini yang sementara ini. Kita harus menyenangkan hati Allah. Ada satu terjemahan sederhana Indonesia, ini kalimatnya lebih familiar dengan kita. Dikatakan gini, Ibrani 11 ayat 5, terjemahan sederhana Indonesia. Begitu juga dengan Henokh, karena dengan percaya penuh, nah ini percaya, atau beriman, itu sama saudara sekalian. Ya, percaya atau iman, itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Ya, taat kepada kehendak Allah, apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan, sebagaimana Yesus teladankan. Karena Yesus punya filosofi atau punya pandangan hidup, ya, adalah makanannya, yaitu taat kepada Bapa di sorga. Itu dia katakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Filosofi Yesus ini harus menjadi filosofi kita, saudara. Kita harus taat kepada kehendak Bapa. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi, yang membuat Tuhan disenangkan itu karena ketaatan kita. Nah, saya lanjutkan. Ya. Saya ulangi lagi, begitu juga dengan Henokh, karena dengan percaya penuh, jadi sekali lagi, percaya penuh itu penurutan terhadap kehendak Allah. Percaya penuh artinya juga, ya, menyerahkan terhadap objek yang kita percayai. Apapun yang Allah kehendaki, Allah itu objek percaya kita, kita ikuti. Ya. Dia terangkat ke surga. Nah, di sini dengan jelas dikatakan dia terangkat ke surga, ya, tanpa mengalami kematian. Nah, kalau kita bisa atau akan mengalami kematian, tetapi kita akan ada di surga. Karena Yesus menjamin di dalam Yohanes pasal 14. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian ayat 2-nya dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini luar biasa kekristenan itu, saudara, ya. Kalau kita hayati, kita lakukan, hidup kita akan tenang. Ya. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian. Ya. Jadi jelas, dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tiba-tiba dia menghilang karena dia diangkat oleh Allah. Karena sebelum dia terangkat, dia terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. Nah, kalimat ini yang menjadi judul renungan kita pada kesempatan kali ini. Terkenal sebagai orang yang berkenan atau terkenal sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Saya berharap saudara dan saya orang yang terkenal sebagai orang yang berkenan kepada Bapa di surga atau kepada Allah. Ya, orang yang menyenangkan hati Allah. Sebenarnya orang yang menyenangkan hati Allah itu kita bisa endus, kita bisa rasakan. Ya. Kehadirannya itu membawa keteduhan, tidak melukai, tidak menyakiti. Ya, sebagaimana amanat atau perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya. Kemudian yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, menyenangkan hati Tuhan, pasti juga hidupnya tidak melukai. Ya, hidupnya akan membawa keteduhan, membawa berkat bagi sesamanya. Pastikan saudara menjadi berkat. Ya, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Ya, kalau orang Kristen menjadi troublemaker, ya, di keluarganya, apalagi di gerejanya atau di masyarakatnya, jangan harap, ya,
berkenan kepada Bapa di sorga. Ya. Kalau tidak berkenan kepada Bapa di sorga, jangan mimpi masuk sorga, saudara sekalian. Nah, orang yang hidup sezaman Henokh itu bisa melihat hidup Henokh sebagai orang yang beriman. Karena apa? Buktinya dia terkenal sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Artinya orang-orang yang hidup pada sejaman dengan Henokh itu bisa merasakan. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan di ayat 6 dari pasal yang sama, Ibrani 11, itu dengan jelas dikatakan begini. Ini penting, saudara sekalian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita nggak punya iman, tentunya iman bukan hanya sekedar percaya. Tadi saya katakan, iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Iman adalah penyerahan penuh terhadap objek yang kita percayai. Dalam hal ini Allah, Yesus. Karena Yesus berkata, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya kalau kita percaya kepada Allah yang benar, pasti percaya juga kepada Yesus, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Orang yang percaya kepada Yesus otomatis percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah, jadi saudara sekalian dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pastikan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau tidak mungkin berkenan kepada Allah. Alkitab yang mengatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun dia tidak melihat, karena Allah adalah roh, ya, nggak bisa dilihat, itu jelas. Tetapi kita mengimani dan percaya dia ada. Bukannya kita diyakini oleh karena ciptaan alam semesta ini saja, tetapi iman kita, ya, yang membuktikan atau meyakini ketika kita percaya kepada dia berpaling, ya, kita percaya bahwa dia ada. Dan ya, ini yang lebih penting. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa upahnya, saudara sekalian? Upahnya kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, tentunya kita akan menemukan dia, mengalami dia. Dan yang lebih penting lagi, saudara sekalian, kalau kita bergaul dengan Allah seperti Henokh, kita beriman, ya, bergaul dengan Allah, kita upahnya adalah kita diangkat, kita diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi saudara sekalian, orang yang merasakan Tuhan itu ada, hidupnya akan beda. Dia akan mengalami kegentaran dalam hal apa? Takut berbuat dosa. Ya. Makanya kalau jadi orang Kristen tapi dengan mudah berbuat dosa, ya sedikit-sedikit bohong. Dalam hal-hal yang sepele saja bohong. Bagaimana bisa berkenan kepada Allah? Dosa yang membuat Allah menjauh dari kita. Yesaya 59. Ya. Dosa sebenarnya adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap apa? Kehendak Allah dan firman-Nya. Nah, bohong itu melanggar firman-Nya. Ya, kalau kita sebagai Kristen sedikit-sedikit hal yang sepele saja bohong, ya, bagaimana bisa berkenan kepada Bapa di sorga? Berarti sulit dong Pak jadi orang Kristen. Bukan hanya sulit, sukar sekali, bahkan mustahil bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang untuk hidup berkenan, seperti Yesus, dia berjuang sampai, ya, dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita berjuang belum sampai menteteskan darah di Ibrani 12 ayat 4, ya, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Ya. Jadi saudara sekalian, orang yang beriman, dia percaya bahwa Allah itu ada, dia merasakan kegentaran untuk apa? Berbuat dosa. Ya. Jadi kekudusan menjadi prioritas hidupnya kalau dia beriman sungguh-sungguh. Dan orang demikian akan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Ya. Orang yang tidak berani berbuat dosa, ya, orang yang gentar terhadap kehadiran Allah, dia tidak akan berani berbuat dosa. Ya. Nah, orang yang demikian itu diberi hak penuh untuk memasuki kerajaannya. Dalam hal ini seperti Henokh diangkat masuk ke surga. Alkitab tadi mengatakan dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Kita mungkin secara fisik mati, tetapi kalau kita hidup berkenan kepada Allah, sungguh-sungguh hidup, ya, memuliakan Tuhan, ya, kita akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, kesungguhan yang konsisten, ya, berjuang untuk hidup berkenan. Ya. Kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita harus memastikan hidup kita ini senantiasa berkenan. Makanya gejala orang yang masuk surga itu sudah terlihat ketika dia hidup di bumi ini. Ya. Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal sama dengan kerajaan surga, yaitu apa? Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadilah orang yang menyenangkan hati Allah, ya, yang berfilosofi seperti Yesus, ya, taat, ya, kepada Bapa di surga. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu filosofinya. Ya. Atau baik kita makan, kita minum, kita lakukan semuanya, melakukan yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi kalau kita punya prinsip seperti ini, saya percaya kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah, yang siap untuk masuk kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.